mungkin sampai 35 ke atas. Oh iya, ya. itu yang benar-benar Iya, yang ini sangat-sangat ya. benar jadi kekuatan. Iya. Dan Indonesia punya itu. Karena di kita ATM-nya amati, tiru, harusnya modifikasi ya. Iya. Amatin, tiru, mati-matian. Halo Sobat Gemar, kembali lagi di podcast Inspirasi Generasi Emas Berkarya. Nah, kali ini kita spesial banget karena podcastnya udah langsung di luar nih ya, di Fight Tiger S8 BSD bareng Pak Sugianto. Halo TK. Halo Bapak. Fantastik kabarnya? Nah, fantastik Pak. Apalagi mau Sumpah Pemuda loh ya. Iya, betul banget nih. Teman-teman, Pak Sugianto ini adalah salah satu pembina dari Generasi Emas Berkarya. Nah, kali ini kita akan podcast dengan tema Generasi Emas Berkarya Peduli Bonus Demografi. Jadi, kaitannya sama bonus demografi ya Pak kali ini. Pokoknya bonus. Wah. Bonus itu berarti apa? Cuan ya? Cuannya. Tapi kita emang harus mempersiapkan masa muda kita dengan sebaik mungkin nih teman-teman. Nah, tapi teman-teman pasti kadang-kadang ada yang bingung nih Pak, bonus demografi itu apa sih? Nah, mungkin Bapak bisa perkenalan juga dan kasih tahu sama teman-teman bonus demografi ini apa sih Pak? Oke. Ini kita panggil para sobat gemar ya. Sobat Gemar. Iya, gemar itu generasi emas berkarya Tik Betul. ya. Emas berarti bukan main-main loh ya. Iya. Logam itu paling mahal, salah satunya emas. Betul sekali. Untuk Investasi. Nah, Indonesia akan mengalami masa kata orang keemasan. Kapan itu? 2045. Iya. Sebenarnya 100 tahun. 100 tahun. Apakah ini cuma slogan? Wah. Menurut kamu sendiri nih, anak muda nih. Seharusnya kita bisa memanfaatkan momen Seperti itu itu. dengan sebaik mungkin sih Pak. Ya, termasuk kita ya, semua generasi muda di sini. Aku cerita dulu Tika tentang tadi background ya. Iya. Aku sendiri ini lahir sebagai orang yang profesional. Duniaku dunia teknik. Ya. Masuk pertama kali kerja itu di pabrik mobil. Tahun 95 aku masuk dan berkarya. Sampai suatu kali di tahun 2007. Ada apa di sana? Ya, itu pertama kali aku mengenal kata bonus. Bukan bonusnya bonus duit dari perusahaan, bukan ya. Bonus apa nih? Kalau perusahaan kan performa kalau bagus kan ada bonusnya. Iya pasti. Nah, ini bonus apa sih? Bonus ini berbeda, bukan membuat hatiku tuh senang doang loh. Tapi hatiku tuh udah mulai nggak tenang. Wah, kenapa tuh Pak? Kenapa Jiwaku gitu, mulai nggak tenang juga. Karena apa? Aku dapat informasi pertama kali ini pada waktu aku ada studi di Jepang. Ya, waktu itu di Nagoya. Iya. Ada seorang profesor namanya Profesor Furusawa. Tanggal 12 Juni 2007. Kita ada 4 rombongan waktu itu. Negara Indonesia, negara Filipina, negara Vietnam, sama Thailand. Tapi Profesor Jepang ini, aku ingat sekali dia bicara apa? Kamu yang dari Indonesia, kamu harusnya orang-orang yang paling beruntung. Itu tahun berapa? 2007. Sekarang udah 17 tahun lewat. Betul. Ya. Dan dia jelasin loh Tika, kenapa kita beruntung. Tahu nggak apa? Kalau misalkan dilihat, seharusnya Indonesia itu punya banyak SDA yang banyak banget yang harusnya dikelola dengan baik. Sumber daya alam. Sumber daya Oke. alam yang baik. Terus kita juga penduduknya terbesar keempat di dunia. Dari dulu udah gede. Udah dari dulu udah gede gitu. Apalagi Oke. sekarang kan pertumbuhannya semakin meningkat. Iya. Seharusnya dengan sumber daya alam yang banyak, dengan kompetensi kita yang selalu meningkat, itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kita bisa ya lebih menjadi negara lebih maju. Seperti gitu. itu. Tapi kenapa dia bilang bahwa Indonesia itu beruntung? Jadi gini, orang Jepang itu, teman-teman ya, itu tidak pernah bicara tentang sebuah basa-basi. Iya. Orang Jepang itu semuanya serba dihitung. Ya. Iya. Bahkan mereka sudah memperkirakan suatu kali akan resesi. Hari ini Jepang tuh resesi. Pernah dengar ya? Iya. Kenapa resesi kalau menurut kamu? Kalau Jepang sekarang kalau lebih banyak banget dikasih tahu kalau Jepang tuh kebanyakan angka pernikahannya turun, Angka kelahirannya. angka kelahirannya turun, gitu ya. turun juga. Gitu. Ya. Dan itulah arti kata bonus yang aku menggetarkan jiwaku gitu ya, membuat aku nggak tenang, bukan hanya senang kan dibilang beruntung gitu ya. Betul. Kenapa waktu itu aku jadi berpikir gini, ternyata Indonesia sudah dihitung. Bahkan ini orang pertama itu aku dengar dari orang Jepang, profesor Jepang sendiri.
waktu itu pemerintah kita belum bicara tentang bonus demografi. Kita itu akan masuk ke usia perbandingan demografi. Ya, demografi itu adalah komposisi komposisi penduduk. antara produktif dan non produktif. Ya, produktif dan non produktif ya. Kalau produktif berarti kan usia-usia apa? Usia-usia yang biasanya kan kita bisa bilang 16 sampai 64 biasa. Oh, 64 ya masih ya? Kalau pada saat Tika itu belajar ketika kan kebetulan oke. di Duta Generasi Berencana. Jadi kita emang dapat pelatihan dari BKKBN teman-teman, Oke. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang kita diajarkan usia produktif itu dari 16 sampai 64. 64 ya. Terus nanti kalau misalkan 66 teman-teman yang untuk yang usia produktif ini bisa menopang dari yang non produktif. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat salah satu yang paling produktif sebenarnya adalah negara yang punya kekuatan jumlah anak-anak muda yang memasuki dunia produktif. Yaitu sekitar 18 mungkin sampai 35 ke atas. Oh iya, ya. itu yang benar-benar Iya, yang ini sangat-sangat ya. benar jadi kekuatan. Dan Indonesia punya itu. Ya. Jadi profesor ini dari tahun 2007 sudah mulai memperkirakan puncaknya kapan? Puncaknya mulai tahun 2025 sampai tahun 2030 sebenarnya. Jadi bukan ngomong 2045. Kalau kita bilang sekarang generasi emas Indonesia itu 2045, bisa aja itu terlambat. Karena itu sudah mulai nanti ada penurunan jumlah. Ya, jadi jumlahnya mulai tahun depan 2025 itu sebenarnya kesempatan kita untuk mengubah ini. Nah, bonus gampangnya gini aja. Berarti kan jumlah komposisi tadi kalau angkatan mudanya lebih banyak, berarti negara ini akan kuat dengan apa? Punya power yang kuat dari SDM-nya juga lebih berkualitas, lebih berkompetensi, dan juga bisa lebih memanfaatkan baik itu dari segi ekonomi, dari pariwisata dan sebagainya, kan banyak ya Pak sektornya. Berarti negara yang jumlah penduduknya makin banyak yang muda, itu kan kuat ya. Iya, makanya. Harusnya punya daya saing yang kuat juga. Yang kuat. Tapi coba cek hari ini, daya saing negara kita nomor berapa? Sekarang hari ini nomor 27. 27 loh. Padahal jumlah penduduk kita nomor 4 dunia. Ya. Kalau kita bicara nikel paling banyak di mana? Wah. Katanya salah satu di Indonesia gitu ya. Ya. Emas juga dulu ada Freeport. Jadi banyak banget sumber daya alam, sumber daya manusia kuat-kuat. Nah, apa yang membuat kita hari ini berpikir tentang kaitan Sumpah Pemuda dengan potensi bonus demografi? Ya, jika ini ada sebuah peluang, tapi kalau nggak disiapkan apa yang terjadi? Peluangnya hilang dong Pak. Hilang. Ya. Dan tahu, ini bukan ngecap ya, bangsa Jepang bukan ngecap. Tahun 2025 itu mulai tahun depan. Iya betul. Di dunia ini ada 2 negara yang teman-teman berhasil untuk memanfaatkan bonus demografinya. Oh iya Bapak sempat bilang Iya. gitu. Negara itu siapa? Yang pertama negara Jepang. Betul. Ya. Kapan dia manfaatkan bonus demografinya? Tahun 50. Menariknya, Jepang itu kena bom Hiroshima Nagasaki tahun 45. Hanya 5 tahun itu bisa dirubah, mereka jadi kuat. Bayangkan cuma 5 tahun waktunya. Dari lulu lantak jadi kuat. Karena mampu memanfaatkan bonus demografi. Kenapa? Karena di Jepang Profesor Hirohito waktu itu tanya, saya butuh siapa pendidik-pendidik yang masih hidup. Ya. Dan yang dididik adalah mengenai mentalitas daya juang. Salah satunya Bushido. Ya. Jadi kalau mau meningkatkan tadi daya saing kita, hari ini kita bukan bicara cuma jumlah. Oke, tapi juga dengan kualitasnya ya. Kualitas dan yang terutama adalah daya saing ada kaitannya dengan daya juang. Ya. Okay. Negara kedua adalah, kamu bisa nebak nggak siapa? Siapa nih, teman-teman? Siapa itu? Siapa nih? Selain Jepang ya. Selain Jepang siapa nih? Hari ini, wah, dunia entertain ini pasti kenal negara ini. Oh, Cina. Hah? Teman-teman penasaran nih kita syutingnya di mana nih sekarang nih? Di BSD ya. Di BSD itu sekarang kalau di AS itu banyak sekali ada K-pop. Oh di Korea. Korea. Ya. Jadi negara Korea itu negara kedua yang mampu memanfaatkan bonus demografi. Ya. Tapi beda sama Jepang. Kalau di Jepang dilatih tentang daya juang. Ya. Nanti kita lihat di Korea mereka dilatihnya bukan hanya daya juang. Kreativitasnya kali. Kreativitas, benar. Dan soalnya di Korea banyak banget, sampai kan K-pop juga kayak mendunia banget. Drakor sih sekarang zaman sekarang ya, banget. drama Korea, K-pop.
apakah itu menjadi sesuatu yang demikian aja terjadi atau disiapkan? Pasti disiapkan. Pasti disiapkan, ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, dua negara itu berhasil memanfaatkan. Ada yang gagal nggak sih? Menurut Tika, enggak ya Pak? Karena kalau misalkan kita lihat sampai saat ini pun Jepang dan Korea itu benar-benar berkembang. Oke, berarti kalau kamu dapat bonus, harusnya nggak boleh gagal loh. Iya. Kamu kan udah dapat untung banget gitu ya. Iya. Kamu bayangkan, apalagi Indonesia. Bukan hanya bonus tentang jumlahnya doang. Sumber daya alamnya banyak. Iya. Ya. Kenyataannya, Dik, di dunia ini ada dua negara yang gagal. Wah, Ya. penasaran gitu teman-teman. Gagal. Ya, Pak, yang pertama ada negara Argentina. Hmm. Mereka gagal memanfaatkan bonus demografi. Yang kedua, Afrika Selatan. Berarti apa? Yang namanya bonus itu tanpa persiapan akan menjadi bukan kesempatan. Akan jadi apa? Malah jadi suatu kendala, terus menjadi suatu hal yang busi banget sih Pak. Jadi bom gitu ya. Bumerang gitu buat bumerang, jadi ya. negaranya sendiri gitu. So, itu yang membuatku waktu itu gelisah di tahun 2007. Aku seorang profesional, aku banyak bergerak di bidang SR, HRD waktu itu. Tapi aku juga ngeliat gini, apakah nanti bonus yang terjadi itu di tahun 2025 sampai 2030 ya, mungkin bisa diperpanjang sampai 2035, itu adalah benar-benar bisa kita manfaatkan peluangnya. Atau sebaliknya, seperti Argentina sama Afrika Selatan itu gagal. Ya. Kalau menurut Tika, kita diskusi nyantai aja ya sama teman-teman juga. Apa sih yang bisa kemungkinan membuat ini gagal? Sekarang ya Pak, kan kemajuan teknologi ini tinggi banget. Jadi teman-teman tahu kan AI itu benar-benar berkembang banget. Tapi banyak anak muda itu yang bisa memanfaatkan AI dengan sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan kayak sekarang ChatGPT ini, seharusnya ChatGPT itu dimanfaatkan untuk belajar supaya kita lebih paham. Bukan kita cari jawaban terus copy paste. Nah itu tuh kayak proses pembelajarannya nggak ada di sana. Jadi kita nggak ngerasain usaha untuk riset kayak oke di buku juga dibaca. Kalau ChatGPT ada itu untuk belajar kita mungkin rumusnya kita pahamkan. Bukan hanya langsung ChatGPT terus kita langsung copy paste. Terus bukan hanya ChatGPT, ada banyak sekali AI yang kayak mulai dari cari daftar pustaka, terus pokoknya jadi mahasiswa itu banyak jadinya pakai joki gitu. Itu menurut Tika juga itu salah. Ada satu yang jadi challenge ya, tantangan kita, teman-teman pasti setuju ya. Ini, kita belajar dari sekolah, pasti ya. Ada sistem pendidikan. Tadi Jepang berhasil karena guru-gurunya mengajarkan tentang daya juang. Ekonomi di Korea, kenapa hari ini bangkit? Bahkan K-pop, drakor itu menjadi penyumbang devisa terbesar salah satunya. Nah, karena mereka persiapkan dengan benar-benar. Mulai dari kecil mereka dibiasakan untuk berpikir dengan semangat daya juang, tapi juga dengan kreativitas. Apa yang terjadi dulu ya, aku cerita mungkin zamanku sama zaman sekarang, banyak pendidikan sekarang udah mulai berubah lebih bagus. Iya, ya. Zaman dulu itu Tika tahu nggak, kalau guru itu menyajikan soal, semakin aku jawabnya mirip dan benar sesuai dengan hafalannya itu semakin bagus. Ya. Jadi kita itu disuruh menghafal. Bukan menganalisis dan menemukan ide. Semakin persis semakin benar. Iya. Nah, padahal dalam kehidupan itu kan nggak ada soal-soal pasti. Ujian kehidupan itu ujian pasti nggak? Nggak, dinamis banget. Dinamis banget. Mungkin hari ini kita senang, dapat kesempatan, tiba-tiba besok kita sedih, ketika ada musibah. Jadi kalau pola didiknya diatur dengan jawaban pasti, sebenarnya tidak mempersiapkan sesuai dengan zamannya. Apalagi hari ini, ya kita penuh dengan dinamika. Kita nggak pernah tahu permasalahan yang terjadi. Mungkin perang bisa terjadi, segala macam. Tapi semua orang yang siap adalah orang yang sudah apa? Kita bilang siap sesuai dengan zamannya. Hari ini Tika tadi bilang kan ya, jangan-jangan kita itu sukanya copy paste. Bener ya? Bener. Guru bilang apa, kita lakukan. Iya, betul. Kebanyakan kan, Pak. Jadi daya juang dan kreativitasnya juga belum tentu. Minim gitu. Apalagi hari ini kalau cuma mengandalkan IP tinggi belum cukup. Belum tentu juga, karena IPK itu kalau kata orang nih Pak, banyak orang yang bilang kayak ijazah di saat kuliah itu hanya menjadi status bahwa kita tuh pernah bersekolah di sana. Kita pernah sekolah, kita pernah dapat nilai bagus gitu. Tapi belum tentu dengan keterampilan yang kita bisa tuangkan dari dunia kerja dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita mesti cari nanti apa sebenarnya disiapkan. Selain tadi daya juang dan kreativitas kan disiapkan, bukan dengan sendirinya. Yang nomor satu kita
pahamin dulu bahwa di dalam dunia kehidupan tidak ada namanya soal-soal pasti. Betul. Berarti pada waktu ada soal-soal kehidupan yang dinamis, apalagi tantangan karir zaman ini, kita lihat ya, semakin banyak sarjana yang nggak dapat kesempatan untuk Betul. Untuk kerja dengan lowongan baik. kerjanya Iya. juga masih minim. Masih minim. Terus kebanyakan juga teman-teman kalau sekarang kebetulan kita udah masuk dunia kerja Iya. gitu ya. Banyak sekali kita ada teman-teman yang salah jurusan yang pertama. Kemudian yang kedua udah salah jurusan, kemudian kesalahan yang setelah lulus S1 misalnya farmasi masuknya ke industri Iya. yang berbeda ya. Hmm. Terus atau kayak masuk ke dalam dunia industri yang berbeda. Jadi dia Oke. hopeless, Pak. Oh, Saking tidak mau lamar kerja Iya. kemana-mana, tidak dapat, ya udah kerja yang mana aja aku bisa lakukan. Jadi nggak ada kesinambungan untuk Nah, memanfaatkan menariknya komunitas komunitas itu. Gembar ini, Tika, ya, kan juga mengajak teman-teman ya. Kita tuh percaya gini loh, kamu jadi manusia salju tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Salah jurusan, pernah ngerasa salah kuliah, nggak ada masalah. Tapi kamu akan jadi orang bermasalah dalam hidupmu kalau masa depanmu kamu serahkan pada salah nasib. Salah nasib artinya apa? Sudah tahu nggak cocok, Iya. ya, karena mengandalkan ijazah, kamu Nah. berjuang dengan ijazahmu. Mm-mm. Ya. Dia nggak ngasah keterampilan lagi Iya, ya, Pak. Padahal apa yang kamu sukai, Iya. ya kamu harus asah dulu supaya kamu dapetin masteringnya. Iya. Ya. Jadi kalau orang bilang apa yang kamu senengin, kalau kamu dapetin masteringnya, itu kamu akan menjadi orang terhebat di sana. Jadi Totalitas, expert ya, ya, di ngulik. satu bidang. Nah, meskipun background kamu bukan di sana. Betul. Ya. Banyak nggak sih ketika ketemu orang-orang kayak gitu? Banyak. Banyak Pak. banget ya. Banyak banget. Tapi Ya. teman-teman walaupun udah, maksudnya kalau misalnya kalau salah jurusan pun, pasti kan setiap pembelajaran yang kita lakukan itu ada hikmahnya. Ada gitu. hikmahnya, Ada hikmahnya. ya. Pasti bisa terimplementasi lah suatu saat Oke. nanti. Tapi kalau misalnya masalah jurusan, kita identifikasi dulu nih. Kita tuh sukanya di mana? Ya. Kalau kata Pak Sugiarto. Tetap perdalamin hal itu supaya kita jadi expert. Kalau kita udah ada expert, value kita sudah diakui, kompetensi kita juga ada. Apalagi kalau misalnya sertifikasi juga ya, Pak. Itu nilai kita berbeda di mata perusahaan, di mata seseorang, brandingnya udah naik. Beda-beda ya. Tika tahu nggak kenapa aku pakainya ini sekarang? Wah, Indonesia tenang Ya. gitu ya. Kenapa bukan Indonesia senang atau Indonesia menang gitu ya? Iya. Ya, ini pesan juga untuk anak-anak muda ya. Dunia sekarang itu sudah terlalu basic kita. Ya, kita banyak gampang banget kena dunia maya, lalu kita makin bingung nih. Gimana sih mau sukses dengan instan? Akhirnya kita lupa bahwa kita itu harus punya ketenangan. Waktu kamu tenang, kamu bisa bicara dengan dirimu lebih apa? Lebih dalam. Lebih dalam. Kamu bisa mungkin libatkan lagi sama sutradara. Iya. Ya, Tuhan. tahu ya sama sutradara itu pencipta semesta ini Iya, kan ya. betul. Jadi itu kunci utama. Kenapa? Hari ini kalau kita mau ngelawan AI, Itu kita pasti kalah. Iya, karena selalu akan berkembang terus gitu. Karena AI itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Iya, betul. Tapi AI hari ini dia bisa mengupgrade ilmunya sendiri. Aku tanya, AI diciptakan oleh siapa? Manusia. Manusia. Sehingga kalau kita mau lawan AI, kita lawan manusia juga. Betul. Ya. Sebenarnya ya udah, kamu bisa menang lawan manusia kalau kamu ketemu siapa? Ketemu Tuhanmu. Makanya Iya. kenapa anak muda, yuk kita mulai dari ketenangan dulu. Ya. Kecerdasan spiritualnya ya. Spiritual itu bukan bicara cuma agama. Bukan, iya. Ya. Tika sama aku kita boleh berbeda gitu ya. Iya, betul. Ya, tapi kita bukan ngomongin agama. Tapi spiritual ini bicara gini, kita sadar bahwa kalau anak-anak muda itu sudah dilahirkan di bumi Nusantara ini, kita tuh nggak rela. Benar nggak? Oh, karena dunia ini. Karena sudah dikasih Tuhan waktu. Iya. Kamu dikasih waktu bonus. Mulai 2025 itu ada bonus. Kalau kita nggak pakai kekuatan ini, maka kita akan menjadi, jangan-jangan ya, kita itu sampai hari ini aku bilang, kita ini jadikan tempat ladang untuk konsumen doang, untuk beli. Orang luar, terutama negara-negara tertentu ya, yang sudah adidaya, mereka kan jual produknya ke kita dan kita cuma konsumtif. Betul. Kenapa kita konsumtif? Karena kita nggak mau produksi, kita cuma mau terima aja nih gitu. Ya, karena guru-guru dulu sama sekarang beda ya. Iya. Banyak guru-guru yang zaman dulu itu karena sistem pendidikan dulu kan beda. Nggak disiapkan sesuai dengan sekarang. Dulu tuh revolusinya industri. Iya. Revolusi industri itu pendidikannya sesuai dengan orang yang penting ngikutin standar kerja. Ngikut aja. Ya, bukan kreatif. Kalau Iya. kamu berani ngomong, kamu berarti melawan. Hari ini kan udah beda. Iya. Ya, hari ini dunia bukan ATM. Iya.
Apa tuh ATM? Amati tiru modifikasi. Enggak, kalau di Bukan. Indonesia ATM-nya salah loh. Oh iya Pak. Iya, kenapa di Indonesia tuh sering kali apa? Kamu lihat nih, sekarang lagi film horor, Ah, lari film horor, tiba-tiba apa? Horor horor semua. semua. Karena di kita ATM-nya, amati, tiru, harusnya modifikasi ya. Iya. Amatin, tiru, mati-matian. Ya. Ya, karena kita udah terbiasa nggak mau berpikir, bukan problem solving soal-soalnya, tapi soalnya dia diminta untuk hafalan. Nah, saat sekarang yuk, manusia salju nggak ada masalah, Nggak masalah. salah jurusan ada nggak masalah. Yang penting tadi totalitas dalemi bidangnya. Aku akan nyebutin 2 tokoh dunia yang itu manusia salju, tapi luar Iya. biasa hari ini. Tika tahu merek Adidas W3, Pasti tahu. tahu W3 ya? Sepatu ya. Nah, sepatu W3 itu diciptakan oleh Yohji Yamamoto namanya. Kamu tahu nggak pendidikan Yohji Yamamoto itu apa? Wah, kebetulan belum tahu. Belum tahu ya. Kalau kita kulik Yohji Yamamoto itu dia adalah sekolahnya sekolah hukum. Wah, tapi dia masuknya ke bisnis ya. Hukum, tapi dia desain sepatu, apa hubungannya? Wah. Ya. Karena dia sebenarnya bukan diciptakan sebagai orang hukum, sekolahnya yang hukum, tapi dia punya kemampuan, Tuhan ciptakan, kesenangan dia ada di bidang desain. Iya. Ya, waktu dia memilih itu choice dan dia memilih dengan benar, maka dia jadi orang yang hebat. Fun, tapi dia mastering di bidangnya. Iya. Ya, dia ngulik, nggak peduli sama dosen, nggak peduli sama guru ngasih kamu apa. Kamu kulik bidang kamu yang sesuai. Itu nomor 1. Ya. Iya. Yang nomor 2, aneh lagi nih. Kalau kamu tahu pernah baca novel Agatha Christie nggak? Wah. Nggak pernah tahu ya. Agatha Christie ini ada beberapa filmnya yang difilmkan, itu tokoh film-filmnya tentang detektif. Oh. Tentang kasus pembunuhan, tentang apa gitu ya. Nah, Agatha Christie ini luar biasa. Background-nya bukan penulis. Nah, terus Sekolahnya apa? Dia sekolah farmasi. Bu. jauh banget. Tapi di farmasi itu ada ilmu tentang meracik kan. Iya. Nah, makanya kenapa di novel-novelnya Agatha Christie banyak bicara tentang dunia ilmu, tentang obat-obatan, tentang racun dan lain-lain. Karena dia bisa kaitkan dengan apa yang dia suka. Oh, jadi penulisannya juga berkaitan sama farmasi. Iya. Jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang yang penting gini, yuk mumpung kita sedang bonus demografi, jangan pernah lewatkan. Kamu nggak rela tentunya kan bonus nilai. Pasti. Ya. Jadi kita nggak terlena bobok bahwa itu bonus lalu kita diam. Kita sadar bahwa kita pernah mungkin salah jurusan, no problem. Yang penting Anda kenali diri Anda, totalitas untuk ngulik tahu ya, kita Iya, ya, paham. jangan cuma sedang-sedang aja. Belajar pada dunia yang semakin luas. Betul. Kita bisa belajar dari kejadian buatan, Iya. ya, tetapi dilatih dengan problemnya. Ya, latih dengan problemnya. Kalau Anda punya masalah-masalah di sekitar aja, saya lebih menganjurkan orang aktif organisasi ketika Betul. Ya, Ketemu sama banyak orang. sama banyak orang. Ceritanya juga kita tampung, kita belajar dari cerita-cerita teman-teman kita, Betul. mentor kita. Ya. Paling penting sih mentor ya, Pak. Mentor, ya. Karena kalau mentor kan perjalanan hidupnya udah panjang gitu. Ya, mentor tapi Jadi- bukan cuma guru biasa ya. Iya, Kalau jadi- mentor itu apa bedanya? Dia benar-benar membina kita, Iya. menjadi benar-benar menganalisis kita lah, teman-teman. Kayak oke, kayak sama Pak Denny Pak Sugianto Iya. kan paham nih, kan anak gemar si A ini kayaknya potensinya di sini, diarahkan Iya. gitu, dicoba untuk berkembang gitu. Iya. Nggak cuma kita ikut-ikut aja nih komunitas. Betul. Nah banyak beberapa orang tuh yang penting terlihat aktif nih di Iya. sosial media, tapi kan nggak itu teman-teman. Iya. Ilmu yang kita dapatkan, terus kemudian kita evaluasi nih, oh aku awal gabung komunitas ini Barsi di sini nih levelnya gitu. Habis beberapa bulan naik nih levelnya. Ya, gitu. semua Jadi punya sama yang berkembang. sama, nggak ada Iya. orang Superman. Ya mentor pun juga banyak belajar dari orang Iya. lain, termasuk dari mentinya, orang Wah. yang dimentiin ya. Aku juga banyak belajar dari kita juga, gitu kan. Iya. Dari Bengkulu kan, kamu merantau. Iya. Kan? Ya, luar biasa juga teman-temannya. Nah, ada 3 poin aja yang kita lihat. Yuk anak-anak muda, pertama yuk kita tuh tenang dulu. Tenang dulu. Ya, tenang itu Anda belajar pada Master of the Universe. Kalau kita mau jadi seorang master, belajar pada Master of the Universe. Kita nggak cukup hanya bicara tentang daya juang, tapi kita bicara dulu nilai-nilai niat baik. Betul. Niat baik itu kontribusi. Kalau Anda punya kontribusi di dunia Anda sekecil apapun, maka kontribusi itu akan makin membongkar potensi diri kita. Betul. Ya, Itu kita betul. akan makin connect dengan kekuatan kita itu sebenarnya apa. Bahkan kita jadi orang tuh respect ke kita karena kebaikan yang kita sebarkan. Iya, Dia karena juga apanya Tika?
ada energi positif sih Pak. Karena Jadi apa yang sebenarnya didapatkan kita dari orang lain gitu ya. Iya. Dan semakin tulus kita melakukan sesuatu, Kita maka semakin- orang lain akan mengingat bahwa bukan kita nggak perlu dipandang orang ingat kita nggak. Iya. Tapi yang kita perlukan waktu ini adalah yuk semua kita berbagi energi positif, jangan sampai kita seperti tadi, kita seperti apa? Argentina yang udah Iya, lewat, Argentina, ya. Afrika. Brasil, bahkan Brasil. Ya. Jadi Brasil itu lebih punya kehilangan yang luar biasa karena jumlah penduduk lebih besar. Iya. Lalu Afrika Selatan tadi, ya, tapi jadilah seperti satu Jepang yang mereka Jepang, punya daya juang, iya, betul. atau kita seperti kreativitas Korea Selatan. Untuk kreatif, Anda butuh untuk melatih diri. Betul sekali. Ya, pertama berkontribusi, cari area kecil organisasi, masuk di dalamnya. Iya. Ya kita suka film, ya udah masuk organisasi yang ada kaitan dengan komunitas film. Meskipun sekolahnya ada hubungan ya. Iya, walaupun Ya. jadinya lebih mengulik nih ya, Pak. Lebih ngulik. Lebih ngulik. Ya, setelah itu connect. Jadi setelah kontribusi, connect lah Iya. dengan area-area orang-orang yang lebih hebat, cari mentornya. Ya. Yang ketiga, kita pasti punya kreativitas Kreator. nanti. Iya. Kreator, jadi pencipta gitu ya. Oke, jadi tenang mencari jati diri kita. Seperti itu aja Tika, untuk yang Sumpah Pemuda tahun ini, dan ini apa ini? Keren banget ya Ya. teman-teman. Oke, tadi kan teman-teman kita udah bahas bonus demografi dan tentang berkaitan sama Sumpah Pemuda teman-teman. Jadi kalau kata Pak Sugianto, kita harus bisa memanfaatkan masa muda kita dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran gitu ya, di sini tuh juga ada buku nih, buku Gemar 2 Janji Matahari ya Pak. Ini kisahnya 33 dari anggota Forum Gemar Batch 1 nih teman-teman. Jadi seluruh ini banyak sekali anak-anak muda di dalam ini yang menceritakan bagaimana sih mereka berjuang gitu. Kalau misalnya kata Pak Sugianto tadi kan anak muda tuh harus punya daya juang ya Pak. Ya. Nah selain daya juang dia harus kreatif juga. Nah di sini teman-teman ada kisah banyak sekali anak muda yang menjelaskan bukan hanya dari satu daerah aja Pak, tapi ini banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget teman-teman. Indonesia Nusantara. Nusantara ya. karena untuk buku ini Ya. kita benar-benar merangkul anak muda Indonesia secara jauh lebih luas. Ada dari Sulawesi, ada dari Padang, ada dari Bengkulu. Bengkulu pun juga ada yang dari kabupaten-kabupatennya. Ya. Kita coba untuk rangkul dan akhirnya kita bisa melihat bahwa setiap anak itu berjuang teman-teman. Mau itu dari kabupaten, baik itu dari desa, dan dia terlahir di kota dan sebagainya, itu punya tantangan sendiri. Tapi bagaimana dia berjuang itu yang kita tuliskan di sini. Dan akhirnya ini kita buat khusus buat teman-teman supaya bisa bersama kita menginspirasi. Aku tertarik sebenarnya gini. Kenapa sih janji matahari? Teman-teman tahu ya, Iya. matahari nggak perlu bicara banyak, tapi matahari selalu dia akan terbit setelah gelap. Ya. Jadi apapun Betul. masalah yang teman-teman alamin, problem apapun dalam kehidupan, itu melatih kita semua punya daya juang. Betul. Tetaplah tenang. Dari ketenangan itu kita temukan potensi terdalam. Asal kita nggak pernah berhenti Tika? Nggak pernah berhenti Kontribusi, kontribusi, connect, dan menjadi seorang yang kreatif. kreator ya. Oke. Itu 3C ya Pak. Kalau 3C, bisa ya. Sebenarnya teman-teman juga pernah dibahas juga sama Pak Sugianto di live Instagram di Instagramnya Generasi Emas Berkarya. Ya. Jadi selain teman-teman nanti nonton podcast ini, teman-teman juga kepoin nih Ya. Instagramnya Gemar. Dan jangan lupa untuk follow supaya teman-teman, kalau buku ini adalah hasil dari Forum Gemar Batch 1, nanti kita akan ajak teman-teman untuk bergabung di Forum Gemar Batch 2 yang insya Allah nanti akan jauh lebih luas ya Oke. Pak. Kita akan rangkul dan kita pasti akan ngasih pembinaan Ya. juga ke teman-teman. Ya, semangat Sumpah Pemuda. Dan ingat komunitas Gemar ini juga terbuka untuk teman-teman untuk berdiskusi bersama Tika, Betul. termasuk yang bingung masa depan, Betul bingung sekali. karir ya. Iya. Kita sama-sama bisa berkontribusi sama-sama. Betul deh. Ya. Terus kalau misalkan di sini Pak, kita Ya. lagi di ini ya Pak, Pet Tiger gitu. Iya. Ini yang punyanya juga masih anak muda. Masih anak muda Masih dan anak kreatif muda. juga. Dan kreatif ya. Dan jangan khawatir, kenapa ini tulisannya ini? Kamu ngerti artinya nggak? Enggak Pak. Sama. Tapi ada pesan loh Tika. Pesannya apa? Apa? Ya, hari ini orang bilang belajar ilmu ke negeri Cina gitu ya. Ya, Tapi oke. sebenarnya juga hari ini kita bahaya. Kalau kita nggak hati-hati, orang-orang Cina tuh makin banyak di kita loh, Waduh. Tiongkok. Ya, nah kita nggak boleh kalah. Ya, Oke, siap. kekuatan mereka itu di dalam daya juang. Kita nggak boleh kalah sama mereka. Tapi juga kita bilang ini restoran boleh tulisannya gini, tapi makanannya gimana? Wah, makan aja Halal nggak? halal nih Halal. Pak. Jangan khawatir makanannya halal. Makanya halal di sini teman-teman. Jadi walaupun nuansanya Jepang-Jepang gitu Bukan ya. Jepang nih, China. Oh, China. Tos dulu. Tapi maksud-
Ya. Agak teman-teman. Tapi di sini tuh Ya. Tika juga agak kaget tuh teman-teman di challenge nih sama Pak Denny sama Pak Sugianto, tiba-tiba podcast sama Pak Sugianto. Oke. Tapi ini keren nih teman-teman, walaupun pokoknya nuansanya ke ASEAN Ya, bagian gitu ya ASEAN, Pak. ya. Nih teman-teman, kita banyak belajar dari Pak Sugianto sama Sama-sama. foundernya dari Fat Tiger juga, bahwa anak muda itu juga bisa bersaing dan juga bisa buka usaha dan bahkan bisa ya merangkul banyak anak Ya. muda lainnya untuk berkarya gitu. Oke. Jangan lupa udah Sumpah Pemuda. Iya, Nah, jangan 96 tahun ya? Udah 96 tahun Sumpah Pemuda itu. betul banget deh Pak. Jadi Ya. teman-teman, jadi semangat untuk kita podcast kali ini juga untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita generasi emas berkarya kan dari Ya. oleh dan untuk anak muda juga teman-teman. Jadi semoga semangat Sumpah Pemuda itu juga mengalir kepada Ya. teman-teman juga. Jadi Pak Sugianto terima kasih banyak Sama-sama, Tika. sharing-sharingnya pada hari ini teman-teman. Gimana nih teman-teman podcast sama Pak Sugianto tadi keren banget ya. Pak Sugianto makasih banget buat waktunya. Karena tadi teman-teman Pak Sugianto jelasin ya kalau misalnya kita generasi emas berkarya ini harus bisa memanfaatkan peluang bonus demografi ini Yes. dengan sebaik mungkin, apalagi kita akan memperingati Hari Sumpah Ya. Pemuda gitu. Jadi harus semangatnya. Udah atas 96 tahun loh. Nah, Ya, tinggal 4 tahun lagi ke 100 harusnya 100. dibuktikan makin banyak orang-orang muda yang memanfaatkan bonus demografi. betul banget nih. Ah. Jadi teman-teman tetap harus mengulik apa yang teman-teman suka supaya Ya. teman-teman bisa jadi expert dan teman-teman bisa berkarya dan berkontribusi Ya. untuk negeri ini. Oke. Gitu. Trisi tadi apa? 3C. Jadi yang Tadi. pertama tadi ada Berkontribusi, berkontribusi, kontributor, konektor. konektor dan kreator. Itu Jadi penting. teman-teman harus ingat 3C tadi ya teman-teman untuk anak-anak muda Indonesia. Oke di teman-teman, Ya. ini juga ada buku Gemar 2 Janji Matahari. Teman-teman yang mau beli juga bisa DM Instagramnya Gemar karena ini Ya. berisi kan 33 kisah anak muda yang pastinya sudah melewati banyak proses ya Pak. Bukan hanya 33 anak muda ya, padahal ada yang nggak muda. nggak apa-apa, itu Jiwanya tetap muda. Jiwanya muda Pak, jiwanya muda. Jiwanya muda. Ya, dia ada mentor kita itu Ah. teman-teman ada 4, tapi kan kita nggak rasa semuanya tuh ceritanya Yes. untuk menginspirasi anak muda teman-teman. Ya. Jadi kita nggak rasa bapak tetap muda. Oke. Dan jangan lupa judulnya Janji Matahari. Janji Matahari itu nggak pernah ingkar janji. Betul. Kenapa? Mau ada gelap pun dia akan selalu tampil. Tampil. Teman-teman justru pada waktu dunia sekarang Tik, itu dunia mungkin banyak ancaman, banyak problem, selalu punya daya juang, punya kreativitas, maka alam semesta, Master of the Universe membantu kita. Betul sekali. Ya. Oke nih teman-teman, semoga menginspirasi. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram @generasi_emas_berkarya dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Dini Widya SBC. Oke Bapak, terima kasih banyak. Mungkin kita tagline Gemar dulu nih Ya. Pak. Oke, kita bareng-bareng ya, Ya. Pak. One, two, three. Generasi Generasi Emas Emas Berkarya bersama sama kita menginspirasi. menginspirasi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.